Islam adalah agama yang sempurna. Allah telah menyempurnakan ajarannya melalui Nabi Muhammad, yang menjadi teladan dalam segala sisi kehidupan. Oleh karena itu, setiap bentuk tambahan atau pengurangan dalam ajaran Islam tanpa dasar dari Al-Quran dan Sunnah disebut bid'ah. Perkara ini bukan hal sepele, sebab ia menyentuh langsung prinsip ibadah dan ketaatan kepada Allah. Pada kesempatan ini kami akan mengulas bahaya bid'ah, disertai dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, serta pandangan para ulama salafus soleh yang memperingatkan umat dari penyimpangan ini. Pengertian bid'ah dalam Islam. Secara bahasa, bid'ah berarti sesuatu yang baru, yang tidak ada sebelumnya. Namun dalam istilah syariat, bid'ah berarti suatu bentuk ibadah atau keyakinan yang diada-adakan dalam agama dan tidak ada asalnya dari Nabi maupun dari para sahabatnya. Imam Asy-Syatibi menjelaskan dalam kitab Al-Ittisyam. Bid'ah adalah suatu jalan dalam agama yang diada-adakan, menyerupai syariat, yang dimaksudkan untuk berlebihan dalam ibadah kepada Allah. Islam telah sempurna. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridha Islam itu menjadi agama bagimu. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, ayat ini adalah nikmat terbesar dari Allah bagi umat ini, karena Allah telah menyempurnakan agama mereka, sehingga mereka tidak butuh kepada agama lain dan tidak perlu kepada nabi selain nabi mereka. Dengan kesempurnaan Islam, maka segala bentuk penambahan adalah penolakan terhadap kesempurnaan itu sendiri. Nabi Muhammad telah memperingatkan bahaya bid'ah. Nabi Muhammad sangat memperhatikan agar umatnya tidak menyimpang dari jalan beliau. Dalam banyak hadits, beliau menegaskan bahayanya bid'ah, di antaranya. 1. Barang siapa mengada-adakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari nomor 2697 dan Muslim nomor 1718. 2. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dalam agama atau bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Muslim nomor 867. Kalimat, setiap bid'ah adalah sesat, bersifat umum, mencakup semua bentuk ibadah yang tidak bersumber dari Nabi Muhammad. Pandangan ulama salafus soleh tentang bid'ah. Para sahabat dan ulama generasi awal Islam atau salafus soleh sangat tegas dalam menolak bid'ah. Berikut adalah perkataan para sahabat dan ulama salaf. 1. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dalam kitab Al-Lalikai, Syarh Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah, nomor 126, Abdullah bin Umar berkata, setiap bid'ah adalah sesat, walaupun manusia menganggapnya baik. 2. Imam Malik bin Anas rahimahullah. Dalam kitab Al-Ittisyam, Imam Malik berkata, barang siapa mengada-adakan dalam Islam sesuatu yang bukan darinya dan menganggapnya baik, berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalah. 3. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pada kitab Manaqib Asy-Syafi'i, imam mazhab yang banyak penganutnya di negara ini pernah mengatakan, siapa saja yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah para sahabatnya, maka cukuplah baginya, dan janganlah ia mencari yang lebih. Kenapa bid'ah sangat berbahaya? Berikut beberapa alasannya. 1. Merusak agama secara perlahan. Bid'ah memperkenalkan ajaran-ajaran baru dalam Islam yang tidak berasal dari sumber aslinya. Lama-kelamaan, hal ini dapat menggeser ajaran yang murni dan menggantinya dengan tradisi atau budaya manusia. 2. Menghapus sunnah. Ketika bid'ah tersebar, maka sunnah akan ditinggalkan.
Imam Ahmad rahimahullah berkata, dasar pokok Islam adalah berpegang kepada sunnah. Siapa yang meremehkan sunnah, maka ia telah membuka pintu bid'ah. 3. Menjadi penyebab perpecahan umat. Bid'ah menjadikan agama bersandar pada hawa nafsu dan akal semata, sehingga setiap kelompok merasa benar dalam ibadahnya sendiri. Ini menjadi penyebab utama perpecahan dan pertikaian. Kembali kepada sunnah adalah keselamatan. Ketika zaman penuh dengan syubhat dan amalan tanpa dasar, satu-satunya jalan keselamatan adalah kembali kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah, bersabarlah di atas sunnah. Jangan engkau tergoda oleh banyaknya orang yang binasa. Hendaklah engkau menempuh jalan salaf, karena itulah jalan keselamatan. Sekian dulu pembahasan singkat dari kami. Insya Allah pada pembahasan berikutnya kita akan membahas satu persatu bid'ah yang terjadi di masyarakat kita. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan meneguhkan kita di atas sunnah Nabi Muhammad hingga akhir hayat.